Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Kita bertemu lagi ya dalam pembelajaran daring hari ini. Oke, yuk. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan dipimpin berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh Jihan, coba. Untuk mulai pembelajaran pada hari ini, maka kita berdoa sama-sama. Doa mulai. Oke anak-anakku. Selanjutnya, sebelum kita memasuki materi, saya absen dulu. Saya panggil, nanti bilang hadir ya. Oke anak-anak, saya panggil, dengarkan. Yang pertama, Astri Aulia. Ada Astri Aulia? Audrey. Audrey hadir? Tidak. Aulia Maya. Tidak. Aura Natasha. Ayu Diana. Hadir. Adra Diana. Ada, Pak. Hadir. Evina. Aku ini juga Dina Maulida. Ada. Dini. Oke, untuk anak-anakku, untuk materi hari ini kita akan mempelajari yaitu materi senam lompat kangkang ya. Terus untuk kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, menganalisis keterampilan rangkaian gerak sederhana dalam aktivitas spesifik senam lantai. KD 4.6 yaitu mempraktikkan hasil analisis keterampilan rangkaian gerak sederhana dalam aktivitas spesifik senam lantai seperti itu. Terus untuk indikator tujuan, jadi setelah kalian pelajari KD-nya, di situ ada indikator tujuan yang harus tercapai. Yang pertama, di situ kalian harus bisa menganalisis keterampilan rangkaian gerak pada lompat kangkang ya, menggunakan video yang nanti ditampilkan seperti itu. Terus selanjutnya mengidentifikasi keterampilan rangkaian gerak awalan ya, seperti itu. Terus mempraktikkan hasil analisis keterampilan awalan rangkaian gerak seperti itu. Selanjutnya mempraktikkan hasil analisis keterampilan tumpuan atau tolakan seperti itu. Terus mempraktekkan hasil analisis keterampilan mendarat. Nah, seperti itu. Terakhir ini, yang indikator terakhir yaitu mempraktekkan hasil analisis keterampilan keseluruhan rangkaian gerak. Jadi, anak-anak di situ ada beberapa rangkaian gerak yang harus kalian pelajari ya, dan kalian amati. Nanti Pak Yusuf akan tampilkan video, di situ kalian persiapkan seperti buku catatan untuk mencatat rangkaian-rangkaian yang kalian amati dalam video seperti itu. Paham ya? Paham. Oke. Paham. Terus tujuan pembelajaran sendiri itu yang pertama, kalian mampu menemukan ya, rangkaian gerak yang ada dan terdapat di dalam teknik lompat kangkang seperti itu ya. Terus kemudian kalian juga bisa mempraktekkan rangkaian gerak lompat kangkang yang ada seperti itu. Paham ya? Paham anak-anak ya? Paham. Oke. Paham, Pak. Paham, Pak. Baik. Selanjutnya Pak Yusuf akan menampilkan video untuk kalian amati ya. Jadi kalian amati secara seksama, terus kemudian kalian catat ya, kalian temukan apa aja rangkaian gerak yang ada, terus nanti kalian diskusikan dengan kelompok yang ada seperti itu. Sekarang kalian amati
per individu dulu, nanti setelah kalian amati, kalian bagi kelompok untuk mengutarakan apa yang kalian temukan, seperti itu ya. Oke, silahkan. Sekarang kalian amati, akan saya tampilkan pada slide. Oke, selanjutnya kalian amati video berikut. Lompat kakak. Melakukan awalan dengan lari pelan-pelan dan kencang menuju balok tumpuan. Kemudian, salah satu kaki menjadi tumpuan untuk melakukan tolakan. Setelah itu, tangan menyentuh balok dan kedua kaki mengangkat dengan lutut tetap lurus. Tangan dilepas dan kaki kembali rapat dan mendarat secara bersamaan. Badan kembali tegap. Oke, bagaimana? Sudah jelas? Atau sekali lagi ditampilkan? Ya, sekali Pak. Oke, sekali lagi kalian amati dengan baik ya. Oke, terlihat. Lompat kakak. Melakukan awalan dengan lari pelan-pelan dan kencang menuju balok tumpuan. Kemudian, salah satu kaki menjadi tumpuan untuk melakukan tolakan. Setelah itu, tangan menyentuh balok dan kedua kaki mengangkat dengan lutut tetap lurus. Tangan dilepas dan kaki kembali rapat dan mendarat secara bersamaan. Badan kembali tegap. Sudah jelas ya? Jelas. Ya. Oke, baik. Selanjutnya, kalian silakan membentuk kelompok ya, dengan minimal isinya paling tidak dengan 5 kelompok, seperti itu. Oke, paling tidak kan kalian sudah mengetahui ya teknik dasarnya dalam lompat kangkang itu ada apa aja. Seperti itu kan ya. Dan kalian sudah mengamati dengan baik seperti tadi. Oke, silahkan kalian paparkan ya per kelompok itu tadi untuk teknik dasar yang kalian temukan pada video yang Pak Yusuf kirim tadi. Seperti itu. Silahkan yang pertama anak-anak paparkan untuk teknik dasarnya dalam lompat kangkang. Silakan paparkan untuk kelompok 1 dulu. Yo. Kelompok 1 silakan perwakilan siapa? Nanti teman lainnya bisa menambahi ya. Pertama, berdiri tegak menghadap lompat piti atau teman yang duduk. Lakukan lompat ke arah peti lompat dengan menggunakan kaki sebagaimana tangan sampai kedua tangan menyentuh bagian atas peti. Ketiga, pada saat tangan menyentuh bagian atas peti lompat yang kedua kaki selebar mungkin samping. Lalu kembali ke posisi awal lompat. Oke, coba lainnya
Untuk menambahi. oke, Regista, silakan. Kan tadi sudah dijelaskan sama Jihan tentang teknik atau caranya. Nah, jadi lompat kangkang itu punya 3 teknik utama, yaitu ada teknik awalan, tolakan, sama mendarat. Oke, baik. Oke, cukup. Oke, selanjutnya silahkan kelompoknya. Setelah tadi kelompok 1, silahkan untuk kelompoknya Astri. Yuk, kan tadi setelah Jihan mengutarakan untuk teknik-tekniknya, ya. Sekarang tadi kita juga menambahi di situ ada awalan, ya, tumpuan, tolakan, terus mendarat, seperti itu. Selanjutnya kalian jabarkan teknik-teknik itu tadi yang dibicarakan sama Regista. Dari kelompok 3. Oke, silakan. Dalam melakukan lompat kangkang dibutuhkan beberapa cara atau teknik. Jadi tidak asal melompat. Ini dilakukan agar bisa menghasilkan gerakan lompat kangkang yang baik. Teknik awalan dalam lompat kangkang adalah berdiri dengan jarak tertentu dari peti lompat atau balok. Yang kedua, kemudian melakukan lari dengan cepat. Setelah mendekati balok, kedua kaki rapat dengan tangan dijadikan tumpuan. Lalu kaki diangkat hingga mendorong ke depan, meloncat kangkang dengan kaki ke samping, lalu didorong ke depan. Lalu mendarat lakukan pendaratan dengan posisi badan kaki di tanah. Iya, Pak. Sudah, Pak. Oke. Jadi itu tadi setelah paparan dari kedua kelompok, ya. Di situ yang pertama setelah hasil pengamatan di situ menemukan beberapa teknik, ya, seperti itu. Jadi untuk tekniknya yang pertama di situ ada teknik awalan, seperti itu, ya. Teknik awalan. Kemudian ada teknik Tolakan atau tumpuan. Setelah teknik tumpuan dan tolakan yaitu teknik apa? mendarat. Oke, masih ada satu yang kurang. Ada yang tahu tidak? Ayo, kelompoknya Aura Natasha masih ada yang kurang. Kira-kira apa? Kelompok apa? Gerakan apa? Maksudnya gerakan apa? Kan tadi itu disebutkan yang pertama yaitu awalan, ya. Awalan. Setelah itu tolakan. Terus yang ketiga? Cara melakukan layang. Melayang, ya. Jadi melayang. Oke, jadi cara melakukan atau melewati peti lompat, ya. Jadi untuk tekniknya itu tidak beda jauh dari lompat jauh dan lompat tinggi. Intinya seperti itu, ya. Itu yang pertama kalian membutuhkan awalan, ya, agar kalian menghasilkan tolakan yang kuat. Selanjutnya kalian melewati peti lompat, setelah tumpuan, selanjutnya posisi mendarat, ya. Jadi semuanya harus dilakukan dengan baik seperti itu. Oke, selanjutnya Posisi mendarat pada lompat kangkang adalah dengan kedua kaki secara bersamaan, lutut sedikit ditekuk dan mengeper, serta kedua tangan diangkat ke atas. Gerakan ini dilakukan dengan berdiri sempurna. oke. Gimana? Temennya? Setuju? Temennya? Setuju. Ada tambahan atau tidak? Mungkin ada tambahan? Tambahkan. Siapa yang mau menambahkan? Marsha atau Jihan ini? Saya, Pak. Tasya apa, Pak? Terserah, ayo yang mana dulu? Jihan. Oke, Saya. ya. A. Jaga keseimbangan badan dengan melenturkan kaki dan sikap kaki terbuka tapi tidak terlalu lebar. Yang kedua, badan dalam keadaan rileks dan tidak kaku sehingga dapat menekuk lutut, pinggul, dan mengangkat kedua lengan.
Ketiga, mendarat dengan jarak minimal 2 meter dari kuda-kuda atau peti lompat. Keempat, mendarat harus dengan dua kaki menyentuh lantai atau matras lebih dahulu. Oke, baik, bagus. Oke, tadi penjelasan tentang teknik mendarat udah jelas ya dari kelompoknya Devina ya, Nirma dan Maura. Selanjutnya ini ada teknik ya yang tidak kalah penting di sini. Akan diutarakan sama kelompoknya Aura Natasha ya. Yang pertama, awalan dapat mulai dengan lari secepat mungkin dengan badan condong ke depan. Yang kedua, perhitungkan lakunya untuk menolak dengan kedua kaki pada papan kelakan. Kedua tangan mengarah di tepi papan kelakan. Yang ketiga, pandangan mata diarahkan ke peti loncatan. Yang keempat, lakukan latihan ini secara berulang sampai mendapatkan keterampilan. Sudah, Pak. Oke, mungkin ada tambahan. Oke, silakan. Teknik melayang atau melayang? Melayang. Rizka, melayang. Yes. Ya, Pak, layang pertama. Ada dua, Pak, layang pertama sama layang kedua. Tekniknya seperti apa? Tekniknya layang pertama, kecepatan yang cukup sehingga memungkinkan untuk sampai pada tumpuan tangan pada kuda-kuda tanpa hambatan dalam pertama. Yang kedua, bentuk badan yang lurus, kedua kaki harus lurus bersama-sama pada saat si peloncat meninggalkan papan talak. Layang kedua dimulai saat loncatan tangan pada kaki sehingga ada gerak belakang. Pada loncatan ini, layang pertama dan tumpuan kedua tangan yang sedang melayang dilepaskan ditekuk pada lutut. Gerak ini harus searah dengan arah loncatan, kemudian bersiap melakukan daratan. Oke, bagus. Mungkin selanjutnya, mungkin ada tambahan dari kelompoknya Rizka. Kelompoknya Rizka tadi belum ada omongnya tadi ini. Masih dia membisu tadi ya. Ya kelompoknya Rizka, Novi. Itu yang kelihatan Novi itu. Mungkin ada tambahan Novi? Pak. Ya. Dari teknik melayang atau teknik melewati balok tumpu dalam lompat kangkang. Yuk, silakan. Ambil awalan dengan beberapa langkah. Lakukan pelaku. Selain itu, kedua tangan bertumpu pada punggung yang sedang. Lalu dengan mengikat kangkang melewati punggung. Saya rasa cukup untuk diskusi kita ya. Jadi begitu kalian tadi udah menemukan ya dari pengamatan video tadi. Yang pertama kalian menemukan yaitu kalian menemukan teknik awalan seperti itu. Terus yang kedua kalian menemukan teknik tumpuan atau tolakan. Yang ketiga kalian udah menemukan teknik yaitu cara bagaimana sih melewati balok tumpu seperti itu. Yang keempat teknik mendarat yang baik dan benar seperti itu ya. Jelas ya Nana ya? Jelas. Oke, selanjutnya untuk lebih memperkuat atau memperjelas lagi untuk teknik-teknik yang ada, silakan kalian amati ya. Kalian amati lagi atau kalian dengarkan Pak Yusuf untuk menjelaskan tentang teknik-teknik yang ada tadi. Seperti itu ya. Oke, silakan. Kalian untuk senam lantai sendiri ya. Untuk teknik dasarnya yang pertama tadi di situ ada awalan ya. Dan kalian tadi udah menentukan tahapan-tahapannya seperti apa. Jadi di situ awalan pengertiannya yaitu teknik awalan merupakan gerakan permulaan sebelum melakukan tolakan ya. Jadi kalian membutuhkan awalan sebelum kalian melakukan tolakan atau tumpuan seperti itu ya. Teknik awalan pada lompat kangkang tak berbeda jauh dengan awalan pada lompat jauh ya.
perbedaannya keduanya yaitu pada awalan lompat jauh yaitu sprint dilakukan dari awal, sedangkan pada lompat kangkang sprint dilakukan saat akan mendekati titik tolakan. Jelas? Jelas ya? Jelas. Jadi bedanya ketika lompat jauh kalian sprintnya itu di awal seperti itu ya. Kalian sprintnya di awal. Terus selanjutnya ketika untuk lompat kangkang kalian sprintnya yaitu ketika mendekati tumpuan seperti itu. Oke, untuk tahapannya sendiri yaitu yang pertama di situ berdiri dengan jarak beberapa langkah yaitu jaraknya 10 sampai 15 meter ya dari peti tumpuan. Selanjutnya setelah siap berlariah dengan kecepatan sedang menuju peti tumpuan dengan menggunakan ujung kaki dengan posisi kepala tegak serta pandangan lurus ke depan seperti itu. Ketika sudah mendekati peti tumpuan, laju lari dipercepat ya. Jadi seperti itu. Ketika sudah mendekati, laju lari dipercepat. Seperti itu anak-anak ya. Oke, jadi untuk teknik awalan itu. Selanjutnya yaitu teknik tumpuan. Teknik tumpuan. Untuk teknik tumpuan sendiri yaitu teknik tumpuan atau tolakan dalam lompat kangkang juga hampir sama dengan lompat tinggi ya atau lompat jauh seperti tadi. Ketika sudah melakukan awalan dengan berlari dan kecepatannya ditingkatkan, tatkala mendekati peti tumpuan maka kita harus bersiap untuk melompat seperti itu ya. Terus selain itu kita juga harus menyiapkan tangan kita ya. Jadi tangan kita itu harus ada siap ya, siap untuk menumpu pada peti yang ada seperti itu ya. Tangan kita untuk selanjutnya melakukan tumpuan pada balok kan. Balok yang bertujuan untuk meningkatkan daya jangkauan agar bisa sampai pada seberang peti tumpuan seperti itu. Jelas ya anak-anak ya? Jelas. Untuk tumpuannya seperti itu. Terus untuk tahapannya, yang pertama kalian harus fokus pada tumpuan seperti itu. Terus kaki sedikit jongkok ya. Jadi ketika kalian sudah mau menumpu ya, tangannya memegang peti tumpu. Jadi kakinya sedikit jongkok agar mendapatkan tenaga pantulan yang bagus. Istilahnya dalam ilmu IPA itu tenaga begas. Ngerti kan ya tenaga begas ya? Ya, jadi tenaga yang menghasilkan pantulan yang mantul seperti itu ya. Jadi akan ditekuk seperti itu dan itu ada gaya yang didapatkan seperti itu. Terus selanjutnya lakukan lompatan dengan menggunakan kaki dengan posisi tangan bersiap untuk menopang badan untuk memberi lucutan ke depan seperti itu. Terus ketika berada dalam posisi melayang antara tolakan kaki akan menumpu tangan pada box tumpuan ya. Badan harus dicondongkan sedikit. Oke. Selanjutnya julurkan tangan ke depan agar tangan bisa meraih tumpuan untuk melakukan tolakan ya. Jadi tahap-tahapannya yang pertama itu tadi. Ketika habis awalan terus kemudian melakukan tumpuan atau tolakan, tangannya yang pertama harus siap berada di balok tumpu. Seperti itu. Terus kakinya harus ditekuk ya. Tujuannya agar mendapat lucutan yang maksimal seperti itu. Itu untuk tumpuan. Selanjutnya kita masuk pada teknik ketika berada di atas balok tumpuan seperti itu. Setelah kita melakukan loncatan secara otomatis, tubuh kita akan terdorong ke atas ya, karena dorongan dari sikap awalan dan tumpuan tadi dan tolakan tadi seperti itu. Cara melakukannya yaitu ketika tangan sudah menumpu pada peti tumpuan, upayakan agar posisi badan berbentuk sudut 20 sampai 30 ya, derajat ke depan. Setelah itu kuatkan tangan ya, kuatkan tangannya untuk mengangkat tubuh kita ya. Angkat panggul kemudian kaki mengangkang ya, kakinya mengangkang dan gunakan tangan untuk menopang tubuh serta lejutkan tubuh ke depan. Sesudah kaki melewati peti tumpuan, angkat tangan dari tumpuan kemudian luruskan badan Anda ke depan seperti itu. Itu untuk cara bagaimana sih ketika kalian posisi berada di udara seperti itu. Terus ini teknik terakhir ya. Teknik terakhir ini tidak kalah penting ya. Jadi hampir sama dengan teknik-teknik kayak lompat tinggi dan lompat jauh. Ini penting juga harus kalian perhatikan agar kalian tidak mengalami cedera seperti itu anak-anak ya. Jadi yang pertama,
setelah berhasil melatih seperti tumbuhan, maka kita harus bersiap-siap untuk melakukan pendaratan. Ya, ini merupakan tahapan terakhir dalam melakukan lompat kangkang. Seperti itu. Pendaratan dalam melompat kangkang cukup berbeda dengan teknik loncat harimau. Ya, beda ini kalau dengan loncat harimau, yang juga sama-sama sebagai loncatan dalam senam ketangkasan. Ya. Jadi ini sama-sama senam ketangkasan, tetapi berbeda ya antara loncat harimau dengan loncat kangkang seperti itu. Cara melakukan bisa kalian lihat. Coba Aura Natasha dibaca untuk cara melakukan pendaratan. Cara melakukan pendaratan dalam lompat kangkang. Yang pertama, sesudah melakukan pentolakan dengan tangan pada peti tumpuan, pindahkan beban dari berat badan ke depan dengan cara mengayunkan pinggul dan tungkai ke depan. Saat pinggul dalam keadaan terdorong ke depan, kedua tungkai masih dalam posisi lurus di samping. Sesudah kaki melewati peti tumpuan, segera majukan kaki ke depan dengan rapat dan lurus. Jangkaukan kaki ke depan menuju tempat tumpuan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memberikan tenaga pada tangan. Tujuannya untuk memberikan tenaga pada tubuh agar tubuh bisa sampai depan. Lepaskan tumpuan tangan pada peti tumpuan dan bersiap mendarat. Pendaratan hampir sama dengan teknik lompat jauh, yaitu dengan menggunakan dua kaki. Ketika kaki sudah menyentuh tempat untuk mendarat, lutut ditekuk seperti pegas untuk mengurangi tekanan pada kaki, sehingga tidak terjadi cedera. Tempat untuk mendarat biasanya menggunakan matras ataupun pasir sebagai pengaman. Oke, baik. Terima kasih Aura Natasha. Bagus. Kalian perhatikan untuk video berikut. Dan harus tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Baik. Pagi ini kita akan belajar mengenai aktivitas senam lantai dengan materi lompat kangkang 4 fase gerakan. Yang pertama adalah fase awalan. Fase awalan adalah fase start, di mana pelompat dari mulai diam, start berlari, dan kemudian yang kedua adalah fase tolakan. Di mana fase tolakan ini adalah kaki dirapatkan sedikit, kemudian badan condongkan, kemudian tolak dengan dua kaki. Tolakan menggunakan dua kaki. Yang ketiga adalah fase melayang atau fase pada saat kalian melempari peti lompat. Yang keempat adalah fase pendaratan. Fase pendaratan dilakukan dengan menggunakan dua kaki. Oke, setelah tadi ada penjelasan, sekarang prakteknya seperti ini. Ini gerak slow motionnya anak-anak. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi ketika kalian latihan bisa menggunakan alat seperti ini ya. Ketika kalian nggak mempunyai media kayak kayak peti tumpu yang sesungguhnya, kalian bisa menggunakan kerdus seperti ini ya. Bisa dilakukan di rumah seperti itu. Oke, di sini ada gerak slow motionnya, perhatikan. Oke, pelan-pelan seperti ini. Setelah itu tangan menyentuh balok. Oke, seperti itu. Mendarat, tangannya harus lurus ke depan, agak ditekuk. Ini adalah fase ketika kalian mau latihan anak-anak. Jadi ketika kalian latihan tolakan bisa kakinya seperti ini. Oke, lebih jelas kan ya? Setelah kalian tadi melihat videonya ya, lebih jelas ya. Jadi untuk gerak-gerakannya lebih jelas lagi kan ya? Ya. Jadi ya, coba sekali lagi. Yang pertama gerakannya ada apa? Ya. Awalan. Habis awalan? Oke, habis tolakan. Terus selanjutnya yang ketiga.
Melayang. Melayang. Yang keempat yang terakhir. Mendarat. Jadi itu seperti yang dijelaskan di dalam video itu tadi. Yang pertama itu ada 4 fase ya. Fase pertama yaitu fase awalan ya. Untuk awalan sendiri dilakukan kalian yaitu jaraknya antara 10 sampai 20 meter. Terus kalian harus melakukan yaitu dari pelan terus kemudian menuju ke cepat seperti itu. Jadi ada akselerasi itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu ketika kalian menumpu ya. Cara menumpu seperti itu yang tadi sudah dijelaskan ya. Jadi ketika menumpu yaitu kakinya agak ditekuk ya, terus kemudian tangannya menyentuh balok peti seperti itu. Jelas ya? Terus yang ketiga yaitu fase melayang atau melewati balok tumpuan atau melewati peti tumpuan. Fase itu yaitu kakinya harus dibuka lebar-lebar, terus kemudian tangannya membantu untuk mengangkat tubuhnya ya agar menghasilkan letusan yang baik seperti itu. Terus fase terakhir yaitu ketika mendarat kakinya jatuh bersamaan ya, terus kemudian kakinya agak ditekuk, posisi tangan lurus ke depan seperti itu. Jelas anak-anak? Jelas ya? Oke. Sekarang kalian sudah mengetahui ya secara jelas gerakan-gerakan ya yang gimana yang baik seperti itu. Selanjutnya biasanya itu anak-anak ada gerakan-gerakan kesalahan ya. Jadi seperti apa sih yang baik seperti itu? Biar kalian tidak melakukan kesalahan. Sekarang selanjutnya kalian amati pada slide selanjutnya lagi. Oke. Yaitu kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada lompat kangkang ya. Tolong dibantu membaca ya. Coba dibantu membaca sama Najla. Najla biar ada omongnya ini Najla ini. Enggak sariawan kan Najla ya? Oke, silakan dibaca Najla. Yuk. Kesalahan yang sering terjadi pada lompat kangkang. Beberapa hal yang perlu kalian perhatikan khususnya bagi kalian yang masih pemula agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan berikut ini. Pertama, panggul kurang diangkat tinggi-tinggi sehingga tidak berhasil membuat sikap kangkang di atas peti lompat. Lutut bengkok, kepala dan dada tidak terangkat dengan baik pada saat tangan menyentuh lengan tidak lurus dan kepala terlalu ke depan sehingga menyebabkan tangan tidak lurus dengan badan. Awalan lari kurang cepat sehingga tolakan kedua kaki tidak bersamaan sehingga peti lompat tidak tercapai dengan baik. Tumpuan tidak tepat pada pangkal peti lompat. Tumpuan tangan di peti lompat kurang kuat sehingga dapat menyebabkan tubuh dapat tersangkut di balok tumpuan. Kedua tungkai kalian kurang dibuka diposisikan dengan lurus ketika kaki ditolakkan untuk melompat. Ketika pendaratan, kedua kaki kurang bersamaan dan tidak berurutan dan pandangan tidak ke depan. Oke, bagus. Terima kasih Najla. Yaitu biasanya kesalahan-kesalahan yang terjadi ya. Anak-anak itu yang pertama kurang membuka kakinya. Seperti itu ya. Itu yang pertama. Terus selanjutnya ketika mendarat kakinya tidak berbarengan. Jadi satu kaki yang mendarat itu salah ya. Jadi nanti bisa terjadi cedera. Terus selanjutnya pinggulnya kurang diangkat tinggi-tinggi ya ketika akan melewati balok tumbuh. Seperti itu. Terus biasanya juga tidak mengetahui ritme ya. Jadi ketika mau menumpu itu bingung. Seperti itu. Jadi itu yang biasanya membuat kesalahan anak-anak ketika melakukan lompat kangkang seperti itu. Jelas? Sejauh ini ketika kalian melihat penjelasan Pak Yusuf gimana? Udah jelas ya? Ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang ditanyakan? Gak ada? Gimana? Ada yang ditanyakan atau tidak? Tidak. Gak ada. Oke, baik. Oke. Setelah Pak Yusuf menjelaskan panjang lebar tentang teknik atau teknik dasar gerakan melompat kangkang ya seperti itu, paling tidak kalian sudah mengetahui dan kalian bisa mempraktekkan di rumah seperti itu. Terus kemudian ketika kalian tidak ada alat-alat untuk membantu melakukan teknik lompat kangkang ya, ketika kalian tidak mempunyai peti yang sesungguhnya, anak-anak bisa menggunakan ini. Nah, ini bisa dimodifikasi ini ya. Nah, tahu ini apa namanya?
Kursi. Ya. Jadi di situ anak-anak bisa menggunakan alat kursi ini ya, digunakan untuk melompat kangkang ya. Seperti itu ya. Seperti contohnya yang ada di video tadi ya. Anak-anak bisa menggunakan kursi, terus kemudian untuk alas mendaratnya anak-anak bisa gunakan kasur atau apalah atau karpet atau seperti itu agar kakinya tidak sakit ya, seperti itu. Jelas anak-anak ya? Jelas. Oke, jadi untuk tugasnya di rumah anak bisa membuat video ya dengan seperti yang tadi ya, seperti tadi. Ini tugasnya individu, enggak kelompok ya. Untuk tugasnya bisa dilakukan yaitu lompat kangkang sesuai dengan video atau sesuai dengan penjelasan Pak Yusuf tadi, dan nanti bisa dikumpulkan melalui Google Classroom atau melalui WA Pak Yusuf seperti itu. Jelas ya? Oke, baik. Jadi sekali lagi yang pertama, gerakannya jangan lupa yang pertama kalian harus ada awalan ya. Seperti itu. Habis awalan yaitu kalian melakukan tolakan atau tumpuan, terus selanjutnya kalian melakukan apa? Posisi melayang di udara, terus yang terakhir kalian melakukan pendaratan. Semua harus dilakukan dengan fase-fase yang baik, step by step, ya, satu persatu dengan baik seperti itu, agar tidak ada yang cedera pada tubuh kalian seperti itu. Paham ya anak-anak ya? Paham. Oke. Oke, setelah kalian mendengar penjelasan Pak Yusuf ya, seperti tadi, setelah kalian mengamati, terus kalian berdiskusi dengan kelompok kalian, terus kalian memaparkan hasil pengamatan kalian, terus kita melakukan interaksi bagaimana sih gerakan yang baik dan benar. Paling tidak itu manfaatnya bagi kalian itu, kalian di situ bisa merasakan bagaimana sih cara melakukan lompatan ya. Biasanya kan ada anak yang nggak bisa lompat seperti itu, kalian bisa belajar lompat seperti itu manfaat bagi kalian seperti itu ya. Jadi paling tidak kalian bisa aplikasikan di keseharian kalian, jangan diaplikasikan kalian ketika mau melompat pagar sekolah seperti itu ya. Jadi ini bukan untuk mengajarkan seperti itu, tapi ini untuk kehidupan kalian agar kalian bisa mau berolahraga ketika mau bermain seperti apa, melompat seperti itu ya. Paham ya anak-anak ya? Oke. Setelah Pak Yusuf menjelaskan secara tuntas, padat dan jelas ya, anak-anak dan paling tidak udah tidak mengalami kebingungan ya anak-anak ya. Selanjutnya saya rasa cukup untuk pembelajaran daring hari ini ya. Terima kasih yang sudah bisa mengikuti pembelajaran secara baik dan interaktif ya. Di situ ada nilai plus buat kalian ya. Iya, Yang Pak. selanjutnya silakan dipimpin berdoa dengan baik, yaitu Marsha. Coba Marsha tadi kayaknya kurang mood itu ya. Marsha silakan pimpin berdoa untuk mengakhiri. Oke, silakan. Pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dapat diakhiri. Oke, terima kasih untuk anak-anak. Kita bertemu pada Januari depan, kita tatap muka ya, biar kita bisa berolahraga dengan sungguh-sungguh seperti itu. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat, tetap berolahraga. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.